Tentu tantangan terbesar bagi seorang perempuan gitu ya, itu adalah pertama mungkin kurang percayaan diri ya, ketidakpercayaan diri ya, sehingga karena merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu ya, jadi dan berpikiran bahwasanya sudahlah ada orang yang lebih mampu ya, lebih baik aku udah seperti ini aja begitu ya, sehingga itu tantangan terbesar bagi diri sendiri adalah merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan seperti itu ya. Dan juga ketika ada peluang, ada kesempatan yang itu memang bisa diambil oleh seorang perempuan, maka itu ambillah. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana sih seorang wanita seharusnya? Bolehkah bekerja? Emansipasi wanita itu seperti apa? Yuk kita cari tahu selengkapnya bersama Direktur Pengembangan dan Kerjasama dari Sekolah Mutiara Bali. Beliau adalah Ibu Latifah Tri Asyanti. Seperti apa sih seharusnya? Langsung aja yuk, selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Ibu Latifah Tri Asyanti. Saat ini diamanahi sebagai Direktur Pengembangan dan Kerjasama di Sekolah Mutiara. Alhamdulillah dikaruniai 3 anak yang saat ini semuanya sedang belajar di luar Bali ya. Yang pertama di Lipia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Kemudian yang kedua di UI, mengambil jurusan sastra Belanda. Dan kemudian yang ketiga di boarding di International Islamic School di Al-Wildan, Tangerang. Selain itu ya, diamanahi mengelola Yayasan Asa Indonesia, Anugerah Semesta Alam Indonesia, yang mana di yayasan ini ya ada lembaga untuk pendidikan belajar Al-Quran ya, dan kebetulan tempatnya ada di sebelah rumah kami ya. Di situ tempat ibu-ibu belajar mengaji ya, tidak hanya mengaji baca tulis Al-Quran, tetapi juga menambah pengetahuan yang lain. Selain itu juga ada untuk anak-anak yang belajar mengaji, dan kebetulan saat ini membersamai 14 kelompok pengajian ya, kelompok tahsin dan juga kelompok kajian bagi ibu-ibu dan anak-anak. Jadi sudah ada jadwal-jadwal tersendiri ya untuk kajian ibu-ibu dan anak-anak ya. Sebagai contoh ya, kalau emang di jadwal tersebut sudah ada waktunya untuk jadwal kajian dan ataupun belajar Al-Quran ya, ataupun tahsin gitu ya, ya tentu kegiatan-kegiatan yang lain saya sesuaikan seperti itu ya. Dan misalnya di hari Selasa ya, beberapa kelompok pengajian ada punya waktu tersendiri-sendiri ya, ada di Selasa pagi, kemudian ini untuk ibu-ibu ya di Rabu pagi, Rabu sore, kemudian di Kamis pagi ya, kemudian di Jumat pagi, dari Sabtu pagi, siang dan sore. Dan kebetulan kalau setiap hari Sabtu justru ada 3 kelompok kajian yang saya bersamai ya. Kemudian juga ada secara online ya, secara online yang mana kelompok kajian ini terbentuk sejak pandemi dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya. Karena pandemi dulu mau aktivitas itu sepertinya nggak bisa kemana-mana ya, akhirnya terbentuklah kelompok belajar mengaji secara online. Dan yang bergabung di sini ada yang dari Bandung, Jakarta, dan Makassar ya. Kebetulan aja juga yang dari Turki yang tadinya tinggal di Bali, tapi setelah menikah beliau pindah ke Turki, tapi masih tetap ingin belajar ya, sehingga ikut belajar secara online seperti itu. Nah, tadi
bagaimana cara mengaturnya? Tentu masing-masing sudah punya waktunya tersendiri ya, sehingga insya Allah tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Bekerja bagi seorang perempuan ya itu tidak masalah begitu ya, asalkan yang paling penting pertama adalah tentu dikomunikasikan dengan suami atas izin suami dan juga tentu keridhaan suami begitu ya. Nah, asalkan juga ketika bekerja juga tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu begitu ya. Jadi karena tugas utama dari seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan tentu yang pertama adalah ya melahirkan ya, kemudian menyusui ya, kemudian juga mendidik dan merawat anak-anak dengan sepenuh kasih sayang. Nah, sebagai contoh ya, dulu saya pribadi ketika anak-anak saya masih kecil, suami mengharapkan saya di rumah untuk merawat anak-anak saja ya, karena usia anak-anak pada saat itu masih kecil dan tentu masih butuh kasih sayang dari seorang ibu ya, dan juga perhatian begitu ya. Nah, itu tentu tidak bisa didapatkan dari orang lain gitu ya, karena kasih sayang seorang ibu ya insya Allah ya kita pasti tahu betapa besarnya ya kasih seorang ibu dalam merawat dan juga mendidik anak-anak, dan itu yang diharapkan oleh suami saya dulu gitu ya. Jadi ketika anak-anak saya masih kecil, saya tidak diizinkan untuk beraktivitas di luar ya ataupun bekerja begitu ya. Nah, kemudian baru diizinkan ini setelah anak-anak kami sudah usia remaja begitu ya, dan saat ini sudah ada yang kuliah gitu ya, dan bahkan hampir lulus ya, sehingga mungkin bagi saya pribadi perlu kita garis bawahi dan kita luruskan bersama ya, bahwasanya emansipasi itu adalah bukan untuk menyaingi laki-laki ya, tetapi lebih kepada peluang yang sama, kesempatan yang sama bagi para perempuan untuk beraktualisasi diri. Dalam artian seperti ini, lebih mengharapkan ada kesempatan yang sama bagi perempuan misalnya untuk belajar begitu ya. Kalau dulu di zamannya RA Kartini, perempuan itu kan hanya sebagai pelengkap keluarga ya, sehingga dari situlah Kartini ingin ya agar para perempuan ini juga memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa belajar sebagaimana laki-laki ya. Kalau dulu di zamannya Kartini ya, perempuan hanya di rumah mungkin ya, dan yang punya kesempatan belajar hanya mungkin dari kaum laki-laki dan juga dari kaum bangsawan ataupun kalangan yang lainnya seperti itu ya. Nah, di sini emansipasi itu adalah memberikan peluang yang sama ya bagi perempuan untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi ya, kemudian berkarir. Dalam arti berkarir di sini ya tetap harus sesuai dengan kodratnya ya. Berkarir bukan berarti untuk menyaingi laki-laki ya, tetapi tadi yang sudah juga saya sampaikan bahwasanya perempuan ketika punya ilmu ya, ketika punya kesempatan yang sama menempuh pendidikan yang tinggi, itu insya Allah larinya kemana gitu ya. Pertama adalah tentu larinya adalah ke keluarga gitu ya. Ketika perempuan itu berpendidikan, tentu dia akan bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat ya. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar pepatah ya, bahwasanya perempuan itu adalah tiang negara ya. Jika perempuan ataupun keluarga di dalamnya itu adalah kokoh, maka insya Allah negara juga akan kokoh begitu. Jadi kita perlu ini ya, melihat potensi diri kita, melihat ya value kita, nilai kita, dan itu yang seharusnya kita kembangkan. Kita lebih percaya diri dengan kemampuan kita, dengan value kita gitu ya. Kalau kita melihat standar orang lain, tentu pasti akan selalu merasa kurang ya, dan harus kita sadari ya bahwasanya memang Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, beragam ya, berbudaya, berbangsa, dan sekali lagi itu berbeda. Bahkan bayi yang kembar pun ya punya perbedaan.
Nah, di situ ketika kita melihat orang lain mungkin dengan standar harus perfect mom tadi, harus mungkin segala sesuatunya sempurna, ya ketika kita mengikuti standar orang lain, mungkin kita sendiri yang akan kelelahan gitu ya, karena melihat kita harus sesuai dengan standar orang lain ya, tetapi justru kita melupakan kemampuan diri kita sendiri ya. Nah, itulah yang harus kita kembangkan ya, yang mungkin kita sadari, saya ini tuh punya potensi di mana gitu ya, saya punya apa ya yang bisa kira-kira saya kembangkan, saya harus belajar menguasai ini, dan itu nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi justru mungkin ketika kita mengejar segala sesuatunya perfect ya, harus juga mungkin sesuai dengan standar orang lain, justru mungkin itu kita yang akan merasa terbebani ya. Jadi jadilah diri sendiri ya, versi terbaik dari diri kita masing-masing ya, dan yakinlah bahwasanya setiap orang itu punya kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa mengenali potensi kita, kemampuan kita ya, sehingga nantinya insya Allah kita tidak akan fokus kepada mencari penilaian atau standar orang lain, tapi insya Allah disitulah kita akan lebih berkreatif ya, berinovatif untuk mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Tentu tantangan terbesar bagi seorang perempuan gitu ya, itu adalah pertama mungkin kurang percayaan diri ya, ketidakpercayaan diri ya, sehingga karena merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu ya, jadi dan berpikiran bahwasanya sudahlah, ada orang yang lebih mampu ya, lebih baik aku udah seperti ini aja begitu ya, sehingga itu tantangan terbesar bagi diri sendiri adalah merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan seperti itu ya. Dan juga ketika ada peluang, ada kesempatan yang itu memang bisa diambil oleh seorang perempuan, maka itu ambillah begitu ya, asalkan kesempatan itu, peluang itu memang nantinya bisa bermanfaat baik diri sendiri, keluarga maupun untuk orang lain ya. Jadi pun tantangan terbesar juga bagi seorang perempuan ya, mungkin tidak mau mengupayakan yang terbaik atau terkungkung dengan pikiran sendiri begitu ya, bahwasanya ketika kita open mind, terbuka ya, bahwasanya juga seorang perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu ya, maka peluang-peluang kebaikan itu sangat bisa untuk diambil oleh seorang perempuan. Dan ingat juga ya, sebagaimana ajaran agama kita, saya sedikit mengutip dari Al-Quran ya, dari terjemahan Al-Quran surat Al-Imran ayat 195, bahwasanya Allah itu tidak melihat jenis kelamin ya, ketika seseorang itu dalam hal amal perbuatannya gitu ya, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah sekali lagi amal perbuatannya. Jadi Allah tidak melihat jenis kelamin ya, dan di hadapan Allah ya sama baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ibadah maupun dalam hal beramal perbuatan ya. Jadi untuk para perempuan ya, insya Allah bisa ambil kesempatan atau peluang yang ada, jangan pernah merasa tidak mampu dan terus berpikir positif ya, karena Allah itu adalah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita berpikir mampu, maka Allah insya Allah akan memudahkan jalan kita untuk mengambil peluang-peluang yang ada seperti itu. Kita perlu support, perlu orang-orang yang mensupport maupun memotivasi kita, terlebih lagi dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua ataupun keluarga lain yang mendukung kita gitu ya. Dan tentu ini sangat diperlukan ya untuk membangun kesuksesan bersama. Tidak ada seorang istri yang sukses tanpa dukungan suami. Sebaliknya, tidak ada seorang suami yang sukses juga tanpa dukungan seorang istri ya. Pernah mendengar pepatah ya, bahwasanya di balik seorang suami yang hebat
tentu ada istri yang mensupport ya, dan juga sebaliknya, di balik ada seorang istri yang hebat, tentu ada juga suami yang mensupport. Dan inilah komunikasi yang perlu dijalin begitu ya, antar keluarga, antar suami, antar istri, antar anak-anak gitu ya. Jadi masing-masing perlu difahamkan ya mengenai peran masing-masing seperti itu. Nah, sebagai contoh, ketika dulu ya anak-anak masih kecil, yang mungkin tadi juga sempat saya sampaikan ya, ketika suami saya tidak mengizinkan untuk saya banyak beraktivitas di luar, ya saya ikuti, karena betul gitu ya, ternyata masa anak-anak bersama dengan kita itu tidak lama ya, sehingga ketika memang pada saat itu suami belum ridho, suami belum mengizinkan, ya sudah, kita menjalankan peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya, walaupun ya mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya ketika seorang ibu rumah tangga di rumah saja itu mengurus anak itu, tanda kutip ya, tidak menjadi perhatian, katakanlah tidak menjadi perhitungan seperti itu ya. Tentu tidak demikian gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan stigma itu juga ya, bahwasanya seorang ibu, seorang suami, seorang istri ya, seorang wanita yang berada di dalam rumah tangga, tentu itu juga pengaruhnya luar biasa seperti itu. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang berperadaban seperti itu, menjadi generasi-generasi yang tumbuh kembang dengan pertumbuhan yang selayaknya sesuai dengan usia masing-masing. Kita harus memahami dulu tadi ya makna dari emansipasi, bahwasanya emansipasi adalah memberikan kesempatan yang sama, memberikan peluang yang sama bagi siapapun itu untuk misalnya menempuh pendidikan yang tinggi ya, walaupun seorang perempuan ya, ketika dia punya kesempatan ya untuk bisa menempuh pendidikan yang sampai tinggi, maka kejarlah sampai pendidikan yang setinggi-tingginya seperti itu. Nah, bagaimana saya menanamkan itu kepada anak-anak ya? Saya sampaikan kepada anak-anak ya, bahwasanya selagi orang tua kalian ya mampu ya untuk membersamai kalian, membiayai kalian ya, kalian manfaatkan kesempatan yang ada itu ya untuk misalnya belajar setinggi-tingginya ya, belajar ya tidak hanya di dalam negeri misalnya ya, belajarlah kemanapun ya, sepanjang itu adalah dalam hal Allah masih memberikan kesempatan yang baik gitu ya, dan tentu mungkin kesempatan itu tidak bisa kita dapatkan di yang akan datang seperti itu ya. Jadi bagaimana cara menanamkannya ya, tentu tadi ya memahamkan bahwasanya emansipasi adalah memberikan peluang dan hak yang sama ya. Jadi terkait dengan itu juga kenapa anak-anak kami ya saat ini pendidikannya berada di luar Bali gitu ya. Jadi agar juga memberikan kemandirian latihan ya untuk anak-anak ya, bahwasanya ya di samping dengan mereka mandiri ya, tentu banyak hal yang mereka akan bisa selesaikan secara mandiri ya, dan tentu tidak setiap saat ya kami selaku orang tua itu bisa membersamai anak-anak. Untuk itu anak-anak kami latih untuk mandiri jauh dengan orang tua, yang mana tentunya itu adalah bekal mereka ya, untuk misalnya ketika ada masalah-masalah mereka mampu menyelesaikannya sendiri ya, walaupun kami jauh ya, tapi tentu tidak mengurangi rasa kasih sayang kami kepada anak-anak ya, dan juga tentu tidak mengurangi kerinduan ya, ataupun misalnya kemudian berlepas begitu saja ketika anak-anak tidak bersama dengan kami seperti itu. Tidak bisa dipungkiri ya, sekarang kita hidup di era digital ya, yang sangat sekali memudahkan untuk mengakses apapun itu ya, sehingga kalau kita dengar istilah orang Jawa bilang itu sawang sinawang gitu ya, karena
Maksudnya adalah sawang sinawang itu adalah bagaimana melihat kehidupan orang lain itu sepertinya lebih enak daripada kehidupan kita. Dan belum tentu ya, karena tadi itu era digital yang sangat mudah sekali kita mau mengakses informasi apapun, bahkan dalam hitungan detik, bahkan dalam hitungan saat ini gitu ya, kita langsung mau mengakses apapun itu sangat mudah sekali. Nah, kita jangan terjebak pada hal-hal yang seperti itu ya, apalagi bagi seorang perempuan yang mana ketika misalkan dalam hal kecantikan ya, menilai seseorang atau menilai seorang wanita itu adalah dilihat dari cantik fisiknya. Nah, ini jangan terjebak dengan hal itu gitu ya. Dan tentu kita lebih melihat kepada value ya, nilai diri kita sebagai seorang perempuan, apa yang sudah Allah kasih kepada kita ya, kemampuan apa yang itu yang harusnya kita kembangkan ya, berfokus kepada daya pikir, akal gitu ya, sehingga ketika kita memperbaiki hal itu ya, insya Allah dengan otomatis cantik itu akan terlihat dengan sendirinya begitu ya. Jadi tidak hanya secara fisik, memang perlu secara fisik ya, tentu ya, karena fisik kan juga anugerah dari Allah ya, yang tentu harus kita jaga. Bagaimana merawat kulit misalnya, merawat wajah. Nah, memang perempuan tidak terlepas dari itu, tetapi sekali lagi tidak terjebak pada itu saja ya, karena ada hal-hal yang lebih substansial yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan ya, yaitu nilai diri atau value kita sebagai seorang perempuan, tentu sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Para perempuan yang mungkin ingin memulai segala sesuatu itu ya, mulailah dari tentu dengan niat yang tulus begitu ya, niat yang baik begitu ya, bahwasanya insya Allah dengan niat yang baik, niat yang tulus, apapun yang akan kita upayakan, insya Allah jalannya akan dimudahkan oleh Allah gitu ya. Kemudian juga fokus pada kemampuan diri, potensi diri, kemampuan diri gitu ya. Jadi untuk memulai segala sesuatu itu tidak harus dengan sempurna, tapi mulailah dari apa yang itu memang ingin kita kerjakan ya, sekecil apapun itu kalau kita upayakan, insya Allah hal itu akan menjadi terbaik ya. Tentu terbaik ya, kita juga harus punya mindset terbaik versi kita ya. Kemudian juga fokus pada apa yang tadi kita upayakan ya. Hal-hal apapun itu yang ingin menjadi keinginan kita, misalkan entah kita mau berkarir, kita mau berupaya, kita mau berwira swasta, kita mau belajar ya, apapun itu bismillah ya, kita upayakan versi terbaik dari diri kita ya, fokus pada apa yang Allah berikan kepada kita, potensi apa yang sekiranya kita melihat itu ada pada diri kita, maka itu kita kembangkan. Mitos bagi perempuan gitu ya, dan harus kita patahkan gitu ya, bahwasanya jangan pernah merasa tidak mampu, bahwasanya perempuan itu hanya di rumah, hanya pelengkap keluarga gitu ya. Jadi nah, ini mindset yang harus kita ubah ya bagi para perempuan. Walaupun misalnya perempuan itu di rumah ya, maka jangan pernah berpikiran tidak bisa melakukan apa-apa ya. Banyak para perempuan-perempuan hebat yang justru memulai segala sesuatu itu dari rumah begitu ya. Nah, ini yang harus kita patahkan, dan bahwasanya mitos itu tidak benar ya, bahwasanya ketika perempuan itu sudah berada di rumah maka dia hanya sekedar mengurus anak, mengurus rumah tangga gitu ya, mengurus keperluan sehari-hari dan seterusnya ya, sehingga mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar ataupun mengembangkan diri. Nah, mindset itu yang harus kita patahkan ya, mitos itu yang harus kita patahkan ya. Dan banyak sekali lagi ya, banyak sekali perempuan-perempuan hebat itu yang justru itu berawal dari rumah, memulai segala sesuatu dari rumah ya,
mengupayakan karir terbaiknya juga dari rumah ya, dan tentu itu harus tetap melihat ya kodrat diri sebagai seorang perempuan. Nah, ketika nanti katakanlah itu mitos itu berhasil dipatahkan begitu ya, bukan berarti sekali lagi perempuan itu untuk menyaingi laki-laki ya, tetapi bagaimana dengan apa yang ada pada diri perempuan itu insya Allah nantinya akan bisa bermanfaat baik untuk keluarga maupun untuk orang lain. Jadi jangan pernah berpikiran atau jangan pernah percaya kepada mitos bahwasanya ketika perempuan itu sudah di rumah tidak bisa melakukan apapun seperti itu, dan sepertinya hanya terkungkung di rumah begitu. Jadi mungkin saya mengutip hadis ya dari Rasulullah SAW bahwasanya kullinnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik dari kalian adalah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sekecil apapun itu yang kita miliki ya, bismillah ya, itu kita kembangkan ya, bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi justru kalau bisa kita menjadi solusi bagi orang lain, solusi bagi masyarakat, bukan justru menjadi beban di keluarga ataupun masyarakat. Sobat Inspirasi, sebagai penutup ya, ini juga untuk saya pribadi ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain, bahwasanya jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Percaya kepada potensi diri, kemampuan diri, dan value diri ya. Jangan pernah silau dengan orang lain, jangan pernah silau dengan kehebatan-kehebatan orang lain. Yakinlah bahwasanya insya Allah kita pun juga bisa menjadi orang-orang hebat, bisa menjadi versi terbaik dari kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Demikian Sobat Inspirasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, ada hal baik yang bisa diambil hikmahnya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari seorang Ibu Latifah kita bisa belajar banyak banget ya, bahwa ternyata wanita memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Bukan untuk mengalahkan, tetapi kita sama-sama berkolaborasi. Untuk seorang istri tentunya mendapatkan restu dari seorang suami, dan menjadi seorang ibu dapat restu dari seorang anak. Menjadi seorang wanita tentunya juga bisa berkarya, memiliki value yang tentunya diberikan potensinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembangkanlah dirimu, siapapun, wanita, perempuan di luar sana, kita semua berhak untuk bisa menjadi sukses layaknya seperti laki-laki. Semoga apapun yang disampaikan seorang Bu Latifah kita bisa ambil hikmah, poin-poin penting, dan kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing, dan jadilah wanita sukses berkah mulia. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan dengan narasumber yang sama hebatnya, tentunya hanya di Inspirasi Berbagi. Saya Oman Riyadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.